Jujur, saya belum pernah menonton seri FGO yang satu ini. Tapi yang jelas, seri ini mengusung timeline di mana Fujimaru dan rekannya tengah menjelajah singularitas ke-6 yang berlokasi pusat di benteng Camelot. Jadi kurang lebih, kejadian di sini terjadi sebelum tim Chaldea menginjakkan kaki di era Mesopotamia kuno, alias seri FGO Babilonia. Movie yang satu ini tayang perdana di Indonesia beberapa bulan yang lalu. Saya lupa kapan, karena emang waktu itu nggak sempat nonton, sebab CGV di kota saya belum buka. FGO Camelot diadaptasi dari game serupa, yang mana pada game tersebut singularitas Camelot menjadi arc yang cukup panjang, dan memang banyak bagian yang kurang diulas pada movie ini. Dan ini dia Fate Grand Order Shinsei Entaku Ryouki Ichi, Wandering Agateram. Masih bersama Fujimaru Ritsuka sebagai tokoh utama kita, Mas Kirillike sebagai servan utama dari Fujimaru, Bedivere sebagai salah satu tokoh vital pada seri yang satu ini, dan masih banyak lagi karakter yang akan memakan durasi jika disebutkan satu persatu. Kisah dibuka lewat sebuah adegan yang memperlihatkan salah satu tokoh vital pada seri yang satu ini. Dia adalah mantan kesatria meja bundar yang kini beralih menjadi seorang pengembara. Dia bernama Bedivere, di mana penampilannya sempat menjadi cameo pada seri Fate Stay Night 2006. Sebelum itu, Bedivere terjebak dalam pembatuan. Di sana juga ada salah satu karakter ikonik yang tak lain adalah penyihir misterius Merlin, yang kekuatan maksimalnya belum pernah ditampilkan sekalipun. Bedivere memulai kembali perjalanannya pada sebuah gurun, dengan tujuan untuk membunuh rajanya sendiri pada sebuah benteng besar yang berdiri di tanah Yerusalem, yang bernama Kota Suci Camelot, dan film pun dibuka. Di kerajaan Camelot, kita dapat melihat penampilan Saber dan beberapa kesatria meja bundar. Saber di seri ini akan berperan sebagai The Lion King, aka Dewi Rongominiat, yakni bentuk alternatif Saber yang tercipta akibat terbentuknya singularitas ke-6. Saber di sini akan kita panggil dengan nama Arturia Pendragon, sebab dia tidak lagi berperan sebagai protagonis karena telah kehilangan hati manusianya. Beralih ke Akano Saber, yang tentu kita akan sebut dengan nama Mordred. Anjir, ucul banget mukanya. Lalu ada beberapa kesatria meja bundar yang lain, mulai dari Agravain, lalu Tristan, dan juga Lancelot alias Berserker dari Fate Zero, yang kini telah berada dalam sebuah kompi bersama pasukannya. Jauh dari benteng Camelot, kita dapat melihat salah satu karakter yang kemunculannya masih hangat di seri ini, namun kita akan kenalkan setelah mukanya kelihatan. Berpindah ke lain tempat, kita dapat melihat penampilan perdana dari Ozymandias alias Firaun ketiga, alias Ramses II, yang di kehidupan nyata telah tenggelam akibat perlawanannya terhadap Nabi Musa. Oke, jangan disangkut pautin dengan sejarah agama Islam, karena di anime ini dia hanyalah karakter fiksi yang akan kita panggil dengan nama Ozymandias, yang kini berada di singgasana bersama dengan salah satu anak buahnya yang bernama Nitocris. Pada sebuah pedesaan gunung, kita bisa melihat sosok Shin Assassin yang kini akan kita panggil dengan nama Hasan si tangan terkutuk, kayak Aldous, tangan kanannya besar sebelah karena terlalu banyak ngodol pakai tangan kanan. Masih berada di pedesaan yang sama dan Hasan, kita diperlihatkan oleh penampilan sekelas dari salah satu ordo seperti Hasan, yang juga bertugas untuk melindungi desa pegunungan. Adapun karakter baru yang langsung menjadi karakter favorit saya pada seri ini, orangnya akan kita kenali setelah mukanya kelihatan. Tentu, dari keseluruhan karakter yang ditampilkan, semuanya tidak akan luput dari tim penjelajah Chaldea, yakni Fujimaru, Mas, Leonardo da Vinci, Fou, dan juga Romani Arkaman, yang kini cuma bisa ngajak VC karena harus menjaga markas besar. Mereka baru saja tiba di singularitas ke-6, alias singularitas Camelot, dan kini mereka melintasi padang pasir dan menggunakan sebuah kendaraan yang dirakit Da Vinci dari sekumpulan benda bekas. Tak lama setelah itu, mereka mendapatkan panggilan dari Roman. Roman membeberkan situasi dan kondisi singularitas Camelot, yang mana mereka berada di tahun 1273 Masehi, di mana pasukan salib dan kota Yerusalem telah hancur lebur akibat gempuran dari pasukan Raja Arturia dan kesatria meja bundar yang kini memegang cawan suci. Tepat berada di pemukiman luar kota suci Camelot, Bedivere melakukan penelusuran seorang diri. Dalam pencariannya, Bedivere bertemu dengan kesatria Persia yang kini menjadi servan sepertinya. Pria ini bernama Arash Kamanggir. Arash membagi informasinya kepada Bedivere
mulai dari penyebab kehancuran pasukan salib dan kota Yerusalem, hingga pasukan meja bundar yang dalam waktu semalam mampu membangun kota atau benteng suci Camelot. Kemudian, datanglah Da Vinci untuk nimbrung bersama mereka. Dia terlebih dulu memperkenalkan dirinya, juga beberapa rekan yang datang bersamanya, dengan sebuah tujuan untuk membangun ulang kerusakan yang ditimbulkan pada singularitas ini. Arash kembali melanjutkan perbincangan tentang alasan mengapa banyak pengungsi yang berada di kota ini. Hal ini disebabkan oleh kota suci Camelot yang akan menampung beberapa pengungsi lewat sebuah seleksi yang dinamakan seleksi suci, di mana event tersebut akan digelar malam ini juga. Usai mendapatkan informasi untuk masuk ke dalam Camelot, Bedivere meninggalkan uang lalu bergegas pergi tanpa membagi sepeser pun informasi yang ia miliki. Pada sebuah gang kecil, Bedivere bertemu dengan seorang ibu-ibu yang ngemis minta makan, namun dia memberontak tatkala si ibu menyentuh tangan Bedivere. Tiba-tiba, datanglah Fujimaru untuk memberikan mereka sepotong makanan, disusul oleh kedatangan Mash yang membuat Bedivere sempat terhenti, lalu pergi. Berkat kebaikan Fujimaru, si ibu dan anaknya mengiring mereka ke pemukiman para pengungsi. Di samping itu, Da Vinci melaporkan situasinya kepada Roman, yang kemudian malah balik mendapatkan informasi tentang lokasi kedua di mana cawan suci berada, yakni sebelah timur kota Yerusalem. Di dalam rumah si ibu, mereka membagi informasi mengenai seleksi suci yang selalu dijalankan tiap 1 bulan sekali. Fakta mengejutkannya, tiap orang yang ikut seleksi tidak diperbolehkan untuk keluar, dan itu menjadi misteri yang harus dipecahkan. Malam telah tiba, Fujimaru dan 2 rekannya telah berhasil masuk ke dalam benteng Camelot, juga Bedivere yang diam-diam ikut seleksi suci. Setelah semua orang terkumpul pada sebuah tempat, muncullah salah satu kesatria meja bundar yang dijuluki sebagai kesatria matahari yang bernama Gawain. Setelah Gawain menyampaikan beberapa informasi, datanglah Arturia yang kemudian memilih ketiga orang yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam benteng, termasuk si ibu tanpa kehadiran si bocil. Usai pemilihan, Gawain memerintahkan prajuritnya untuk melancarkan serangan eksekusi massal yang tentunya membuat hampir semua orang di sana terbunuh. Salah satu penjaga berhasil mengamankan si ibu, namun si ibu malah mengorbankan diri untuk melindungi anaknya. Di saat penjaga itu hendak membunuh si anak, Fujimaru datang untuk menghentikan, namun dia tak cukup kuat, lalu mendapatkan backup dari Mash. Da Vinci juga sempat mengerahkan senjatanya untuk menyingkirkan salah satu pemanah, namun itu malah mengundang Gawain yang akan menghadapi mereka secara langsung. Mash dan Da Vinci tak cukup kuat untuk menandingi kekuatan Gawain, tapi Mash sempat mengerahkan Lord Caldeas, dan Gawain membalasnya dengan serangan bernama Excalibur Galatin, yang mana serangan itu berhasil menghanguskan beberapa orang di sana. Pada pertarungan itu, Gawain menunjukkan paham kesatria meja bundar yang sudah melenceng jauh dari tujuan utama mereka. Dan di saat Gawain hendak melancarkan serangan eksekusi, Bedivere datang untuk memberikan backup, lalu meluruskan bahwa tujuan kesatria meja bundar adalah berperang demi kemanusiaan, bukan untuk sebuah kehancuran. Dalam pertarungannya melawan Gawain, Bedivere mengerahkan serangan bernama Switch on Agateram yang Gawain balas dan Galatin. Serangan Bedivere berhasil menumbangkan Gawain, lalu Da Vinci mendobrak pintu keluar dan peralatannya. Dalam momen tersebut, Fujimaru sempat mendapatkan bantuan dari seorang pemanah yang juga meminjaminya sebilah pisau sebagai pegangan. Usai kegagalannya untuk mencegah para peserta kabur, Gawain diajar habis-habisan oleh rajanya. Namun Arturia memaafkan Gawain karena Gawain masih dapat menahan serangan tersebut. Tak lama setelah raja meninggalkan tempat, Tristan dan Agravain mulai berdiskusi tentang sebuah cara untuk menyingkirkan si master dari era lain, yakni Fujimaru, dengan cara memerintahkan Lancelot untuk segera melakukan pengejaran. Kita dibawa ke alam bawah sadar Bedivere, di mana dia melihat Arturia dan Mordred melakukan aksi saling tikam-menikam. Bedivere juga bertemu dengan rekan-rekan kesatria meja bundar, juga pertarungan antara Lancelot dan Gawain. Terakhir, Bedivere terkejut akan perkataan Arturia yang meminta Bedivere untuk segera membunuhnya. Bedivere terbangun dari tidurnya. Dia kehilangan energi akibat pertarungannya dan Gawain. Mereka akan menyusuri gurun pasir bersama beberapa pengungsi untuk menuju ke sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Matahari. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Lancelot dan pasukannya. Kekuatannya yang terlalu besar memaksa Bedivere untuk menghadapi Lancelot secara langsung. Namun Da Vinci mencegahnya, karena dia akan menahan Lancelot seorang diri dan memberikan rekannya kesempatan untuk kabur dan melanjutkan perjalanan. Da Vinci melepas mesin terbang dari kendaraannya, lalu membenturkan mesin tersebut dan serangan pedang dari Lancelot. Akibatnya, timbullah ledakan besar yang membuka peluang Fujimaru dan kawan-kawan untuk pergi dari sana.
Setelah kejadian itu, Fujimaru dan rombongan yang tersisa hanya bisa terus melangkah maju menuju ke kerajaan Raja Matahari. Mas memiliki masalah, di mana dia yang telah melihat betapa kejamnya kesatria meja bundar masih tidak bisa untuk membenci mereka sebagai lawan. Akan tetapi, Roman menenangkan Mas dan mengingatkan bahwa Mas hanya perlu menganggap mereka sebagai lawan. Keesokan harinya, mereka terus melangkah maju tanpa memiliki persediaan air maupun makanan, hingga salah satu dari mereka nyaris tumbang. Lalu muncullah makhluk besar yang kemungkinan besar adalah Sphinx, bersama dan Nitocris dan pasukannya. Sebelum membawa mereka ke hadapan sang raja, Nitocris mengatakan bahwa dia dan Raja Matahari merupakan sesama servan yang terpanggil di era ini. Namun mereka telah berhasil menampung berbagai macam orang dan mesejahterakannya. Tak lama kemudian, Nitocris menggiring Fujimaru dan rombongannya untuk menginjakkan kaki di kerajaan Matahari, lalu melihat betapa makmur dan asrinya kehidupan di sana. Lalu tibalah mereka di singgasana sang Raja Matahari, yang merupakan sebuah piramid besar, bernama Ramesseum Tentiris. Nitocris kembali mengajak Fujimaru dan rombongannya untuk bertemu dengan Ozymandias. Setelah tiba, Ozymandias malah menolak tawaran kerjasama dari Fujimaru, karena dia sudah merasa sangat kuat berkat calon suci yang sempat ia curi dari pasukan salib. Bahkan, Fujimaru yang hendak menyampaikan pendapatannya juga dihentikan. Namun apa daya, kekuatan Ozymandias bisa dibilang setara dengan Arturia. Kemudian, Ozymandias menawari Fujimaru dan rombongannya untuk mengucapkan kalimat sumpah bahwa mereka dan senang hati menjadi budak sang raja. Namun Fujimaru membantah. Lalu datanglah salah satu servan yang bernama Xuanzang Sanzang. Dia menyarankan Ozymandias untuk memberikan mereka waktu berpikir. Argumen tersebut juga didukung oleh Nitocris yang ia lakukan demi melindungi kehormatan Mas. Beberapa saat kemudian, Fujimaru dan rekannya mengumpulkan perbekalan, juga membaginya sedikit kepada Bedivere. Bedivere sendiri merasa jika kota ini sangatlah damai, namun mereka hanya mampu menanam gandum karena kekurangan pekerja. Di malam hari, Mas menyempatkan dirinya untuk mandi bersama Nitocris, sembari bercerita tentang alasan mengapa dia menjadi demi-servan. By the way, saya merasa jika Mas dan Leticia dari Fate Apocrypha memiliki kesamaan, di mana mereka sama-sama menjadikan tubuhnya sendiri sebagai wadah untuk menampung roh pahlawan. Jadi, apakah Jeanne d'Arc juga demi-servan? Tolong tulis di kolom komentar buat kalian yang tahu. Keesokan paginya, Fujimaru, Mas, dan Bedivere kembali menghadap sang raja. Fujimaru merasa jika dia tidak bisa tinggal di sini, karena berdiam diri di sini sama artinya dan menunggu kota ini adalah gurun. Alhasil, Fujimaru menolak untuk tunduk di hadapan sang raja. Hal itu tentu mengundang amarah Ozymandias, namun dia tidak menyangkal apa yang dikatakan Fujimaru. Dia pun menunjukkan kemuliaan hatinya dengan mengirim Xuanzang untuk ikut dalam perjalanan mereka ke benteng Camelot. Karena tekad Fujimaru membuat Ozymandias tidak bisa mengabaikan perjuangannya sebagai seorang master. Setelah meninggalkan tanah kerajaan Matahari, Fujimaru dan rekannya kembali disambut oleh kedatangan si bocil dan rombongannya. Mereka berniat untuk kembali memberontak demi orang-orang mereka yang telah gugur. Si bocil sempat menunjukkan sebuah jimat, di mana jimat tersebut tanpa sengaja Fujimaru refleksikan dengan cahaya, hingga terciptalah suatu pola menyerupai peta. Xuanzang mengatakan, jika lokasi yang ditunjukkan adalah sebuah desa di pegunungan, di mana desa tersebut bisa kita anggap sebagai kekuatan ketiga, yang berani memberontak kepemimpinan Arturia. Usai memantapkan tujuan, mereka mulai menampaki pegunungan curam. Mereka juga sempat beristirahat di tengah jalan, lalu melanjutkan perjalanan. Dan di saat mereka telah memasuki kawasan desa, mereka dihadang oleh Hasan dan para penjaga lainnya yang tidak percaya jika Fujimaru dan rombongannya adalah orang baik. Tiba-tiba, Aras muncul untuk memberitahu Hasan bahwa Fujimaru dan rombongannya adalah pemberontak yang melawan kesatria meja bundar. Hasan dengan mudah percaya karena Aras mengatakannya secara langsung. Mereka saling bertukar informasi mengenai asal-muasal penduduk desa pegunungan dan juga kekejaman orang Camelot. Hasan juga sempat menanyai si bocil tentang keberadaan ibunya yang sirna akibat kekejaman orang-orang Camelot. Ternyata, pisau yang Fujimaru dapat di saat kabur dari benteng Camelot adalah milik Arash, yang kemudian ia berikan kepada Fujimaru sebagai pusaka pelindung. Dia juga mengatakan bahwa semua orang harus bekerja untuk bisa makan. Malam harinya, Fujimaru dan rombongannya merasakan kehangatan yang tercipta dari kebersamaan mereka bersama dan penduduk desa. Di samping itu, Hasan dan Aras membuat kesepakatan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Fujimaru untuk menghancurkan benteng Camelot yang dianggap sebagai indikator kehancuran singularitas ini. Di pagi hari,
Hasan mengatakannya secara langsung bahwa dia dan seluruh pasukannya akan meminjamkan kekuatannya untuk menghancurkan Camelot bersama dan Fujimaru dan rekan-rekannya. Hasan bahkan juga memberitahu Fujimaru mengenai kuil suci Azrael, di mana mereka bisa bertemu dan Hasan Isab'ah, yakni servan assassin pertama, atau bisa juga kita sebut dengan nama Grand Assassin. Namun Hasan masih ragu untuk meminjam kekuatannya, karena Hasan Isab'ah enggan ikut campur dalam pertikaian antar manusia. Tiba-tiba, Aras datang memberi kabar bahwa pedesaan barat pegunungan telah diporak-porandakan oleh pasukan Camelot. Mereka juga menangkap salah satu ordo Hasan, yang sering disebut dan nama Seihitsu no Hasan, yakni seorang gadis yang sempat kita lihat di awal film tadi. Hasan meminta Aras untuk mengamankan pedesaan barat, sementara dia akan memandu Fujimaru dan rombongannya sembari merancang strategi matang-matang. Berkat informasi yang melimpah, Hasan berhasil menggiring Fujimaru dan rekan-rekannya ke benteng Camelot lebih cepat. Mereka mengedap-endap untuk bisa menyelamatkan Seihitsu. Namun dalam aksi tersebut, mereka malah dihadang oleh Mordored, dan Bedivere akan menghadapinya secara langsung. Sementara itu, Fujimaru berhasil menemukan sel di mana Seihitsu ditahan, lalu dia melepaskan Seihitsu dari kutukan rantai Agravain. Namun mereka tanpa sengaja berciuman. Hal ini tentu membuat Seihitsu menyesal, karena seluruh cairan dalam tubuhnya adalah racun mematikan. Fujimaru tak menerima dampak apapun, karena jalinan kontraknya dan Mas, di mana perisai milik Mas mampu menetralkan segala jenis ketidakmurnian. Di saat mereka hendak mencoba untuk keluar dari ruang bawah tanah, Agravain dan pasukannya balik menghadang. Agravain mengubah pasukannya menjadi kesatria kegelapan. Lalu Xuanzang membalasnya dan mengkloning dirinya menjadi beberapa bagian, dan menunjukkan keterampilan bertarung yang melebihi kelas caster. Kembali ke pertarungan Bedivere dan Mordored, mereka berdua sama-sama membenturkan Nobel Pantasem masing-masing, sehingga terciptalah sebuah ledakan yang meruntuhkan ruang bawah tanah. Di saat yang tepat, Hasan datang untuk membukakan rute pelarian, dan mereka berhasil kabur, lalu bertemu dan Bedivere. Dirasa sudah aman, mereka berhenti sejenak, lalu Seihitsu meminta maaf kepada Hasan karena telah membocorkan lokasi kuil Azrael, meskipun dia belum mengatakan apa yang ada di dalamnya. Beralih ke Aras, dia terlebih dulu mengamankan para penduduk yang tidak bisa bertarung ke dalam kuil Azrael, sementara dia telah berhasil menumbangkan 21 prajurit Camelot. Tiba-tiba, Aras mendapatkan serangan kejut dari Lancelot, namun dia berhasil mengelak dan segenap kemampuannya. Di saat yang sama pula, Fujimaru dan rekannya telah tiba di desa timur, namun Hasan terlalu dalam emosi akibat pasukan meja bundar yang telah menghancurkan desa kecilnya. Dalam pertarungannya melawan Lancelot, Aras terkena serangan fatal dari Nobel Pantasem Lancelot yang bernama Arondaik Overlord, yang mana serangan tersebut berhasil menciptakan pendarahan hebat di tubuh Aras. Seihitsu, Xuanzang, dan Hasan akan menahan beberapa prajurit Camelot yang masih tersisa, sementara Fujimaru, Mas, dan Bedivere hanya mampu meratapi Aras yang berada di ambang kematian. Kemudian, mereka balik dihadapkan dan kedatangan Tristan. Bedivere akan menahannya sementara, namun Tristan masih bisa berdiri meskipun Bedivere telah mengerahkan Nobel Pantasem. Tristan kembali melancarkan serangan, namun sekarang adalah giliran untuk Mas unjuk gigi. Fujimaru mengerahkan mantra perintah untuk membuat Mas menahan semua serangan yang Tristan lancarkan. Di momen itu juga, Bedivere mengerahkan Switch on Argateram yang keempat kalinya, dan usaha tersebut berhasil membuat Tristan mencapai batas. Tak disangka, sebuah serangan sihir berskala besar yang diciptakan oleh Arturia, yakni tombak suci Rongominiat yang akan membinasakan wilayah tersebut tanpa sisa, bahkan para penduduk yang sempat bersembunyi. Fujimaru dan Mas masih bisa bersembunyi di balik perisai, namun tidak dan Bedivere yang dilanda keputusasaan. Kemudian, datanglah Aras untuk mengerahkan serangan terakhir. Scene ini merupakan adegan terbaik, di mana Aras mengerahkan Nobel Pantasem yang bernama Stella, di mana serangan tersebut bisa disebut dengan nama Double Broken Pantasem, karena mampu menghancurkan apapun, namun juga membuat Aras lenyap menjadi debu. Berduka atas kematian Aras, Bedivere kembali mengucapkan sumpah serapahnya bahwa dia akan membunuh Raja Arturia dan tangannya sendiri, dan kalimat tersebut menjadi penutup untuk seri Camelot bagian 1. Setelah itu, kita bisa mendengar lagu penutup yang dibawakan oleh penyanyi Jepang yang bernama Maya Sakamoto dengan judul Dokuhaku. Di post credit scene, kita diperlihatkan oleh sedikit cuplikan yang akan kita saksikan di seri FGO Camelot bagian 2. Bersambung. Oke, waktunya ngoceh-ngoceh gak jelas.
Kita mulai dari alasan mengapa Bedivere tidak terjerumus dalam kesalahpahaman seperti halnya kesatria meja bundar yang lain, yang masih loyal dan sang Raja Singa, alias Arturia. Bedivere sendiri sempat mendapatkan julukan sebagai kesatria yang telat bergabung, di mana saat Arturia telah membangun benteng Camelot, Bedivere telah kedapatan sang raja yang telah membuang sisi kemanusiaannya. Hal ini tentu akan menjadi PR untuk seorang Bedivere, demi mengembalikan rajanya ke jalur paham yang benar. Mengingat nama Tristan dan Lancelot, tentu kita akan teringat oleh salah satu franchise anime terkenal, yakni Seven Deadly Sins, alias Nanatsu no Taizai, di mana dalam kisahnya nanti, Meliodas dan Elizabeth akan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Tristan, sementara Ban dan Elaine akan dikaruniai anak yang bernama Lancelot. Ups, jadi spoiler. Lancelot pada Nasuverse memiliki Nobel Phantasm bernama Arondaik, di mana serangan tersebut mampu meningkatkan jumlah damage yang diterima oleh lawannya, meskipun luka yang diberikan sangatlah kecil. Tentu, ini sama dengan pasif Lancelot di Mobile Legends, di mana ketika Lancelot melakukan charge atau dash, damage-nya akan meningkat, maksimal 30%. Anjir, informasi yang tidak berguna. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam pembahasan, tolong koreksi di kolom komentar. Jika ada informasi menarik seputar seri yang satu ini, tolong sertakan pula. Komentar terbaik akan saya pin, biar yang lain sama-sama tahu. Keko, watashi wa ari, to, mata aimashou.